Eh, saya di sini ingin saya mau bersaksi bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan saya daripada penyakit COVID. Waktu tanggal 1 hari bulan 8, di mana kami pergi swab test dengan Joen, dan kami dua-dua disahkan positif. Jadi kami kena kuarantin lah. Tapi istri yang duluan masuk di IPG sana. Jadi Joen pun di IPG, jadi saya akan antar di Arkip. Saya 2 malam di Arkip, langsung saya akan antar di sini jalan di BPSN di Jalan Toretaud. Saya di sana ada 3 malam, dan apabila saya dicek saya punya darah ada masalah, jadi dokter sarankan saya untuk pergi hospital lah, menggunakan dirawat di hospital. Jadi saya pun pergi hospital lah. Saya pergi hospital dan dirawat di pesakit biasa selama 8 hari. 8 hari saya sebagai pesakit biasa, makan obat, dan apabila sudah tanggal 11 bulan itu saya mau keluar, mau putung gelang lah bersama-sama dengan istri. Nah, jadi waktu 10 hari bulan itu saya diarah baliklah oleh hospital untuk kembali pergi di JPSN sana untuk besok dia mau putung gelang. Tetapi apa yang terjadi pada malam bila saya balik di sana itu, apa yang terjadi, saya tidak begitu selesa lah. Tidur malam pun saya tidak selesa. Saya pun macam heran juga kenapa begitu. Lepas itu pagi dia saya kena cek balik, ada masalah saya punya pernapasan. Tanpa kalau tidak pakai oksigen cuma 91, 92 begitu. Dengan bantuan oksigen cuma 93, 94. Jadi dokter dia tidak suruh saya keluar. Dia bilang kau tidak boleh keluar nih karena kau ada masalah, kau punya paru-paru. Jadi saya marah sebenarnya. Jadi macam mana, saya sudah 10 hari di hospital, katakan saya mau balik sana, macam mana cara kamu rawat saya? Jadi saya marah-marah lah. Tapi saya tidak dia juga dibenar balik. Oleh karena begitu saya akur untuk pergi hospital jam 5:30. Saya pergi hospital jam 5:30, terus pergi di kesemasan sana, pergi POM. Bila sampai sana mereka cek, saya tidak tahu apa yang mereka cek. Tetapi memang ada masalah, saya punya paru-paru lah, ada masalah sudah. Jadi masa itu saya tidak boleh berdiri sudah. Langsung saya dikasih tahu kena tahan di hospital. Saya pun tidak boleh buat apa kan, langsung saya ikut arahan apa yang sepatutnya, yang terbaik lah. Jadi saya kena pergi luar biasa. Tapi di bot 21 saya kena tanpa oksigen, saya tidak boleh bernapas sudah. Tidak boleh bernapas, pakai oksigen biasa tidak boleh bernapas sudah saya. Jadi itu nurse pun 4 orang itu mereka kelang kabut sudah. Dokter pun marah sama mereka sudah. Karena mereka salah tempat saya. Saya bukan di pesakit biasa, saya mau masuk ICU. Nah, jadi apabila saya sudah masuk ICU, nah di sanalah bermula saya begitu menderita. Saya memang menderita. Dari jam 7:30 saya menderita. Jam 7:30 itu saya tidak boleh bernapas sudah. Saya tidak boleh bernapas, saya meracau-racau sudah, macam orang yang tidak akal sudah. Memang waktu itu saya tidak boleh pikir apa-apa sudah. Pernapasan saya pun kurang, saya tidak boleh pikir apa-apa. Kalau saya tidak mau meracau-racau kan, saya tidak boleh bernapas. Jadi itu dokter datang jumpa saya. Banyak kali saya cakap sama dia lah. Banyak kali saya cakap dia, apakah saya mati ataupun hidup? Cuma itu dokter cakap ini saja. Mati atau hidup saya tidak boleh pastikan sama kamu. Tapi dalam case kau sekarang ini memang 2 saja, mati hidup. Gitulah dia cakap. Jadi saya bilang, dokter saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati dokter. Saya tidak mau mati. Saya cakap, macam mana kalau saya mati? Anak-anak saya, bini saya, adik-adik saya. Macam mana? Saya belum mau mati. Gitu. Itulah saya cakap sama dia. Saya meracau-racau. Dari jam 8 lebih lah. Jadi 8 lebih itu yang parah sudah. Pada jam 1 kalau tidak silap dia begitu, saya punya istri telepon, dia nangis. Terus saya panggil itu dokter di sana aja, dia duduk tunggu saya, dia urut terakhir saya. Jadi saya cakap sama itu dokter, nah dokter kau tengok istri saya, dia menangis sudah kena saya. Karena nyari saya pulang sudah sama-sama dia. Tapi kenapa saya kena tahan lagi? Saya mau pulang ini. Saya cakap, dokter kau tidak boleh pulang. Kau di sini saya tidak boleh pulang. Bila saya buka itu oksigen kan saya tidak boleh bernapas. Saya tidak dapat bernapas sudah. Jadi dia marah, jangan buka itu dia. Jadi saya bilang, dokter macam mana saya tidak boleh bernapas? Saya cakap, sakit lagi sebenarnya dada. Saya cakap, bolehkah kau bagi saya obat tidur? Saya cakap, dia, saya boleh bagi sama kau. Tapi
ini hari saya tidak boleh bagi besok. Pasal kalau kau makan obat tidur, kau tak tidur, nanti saya tidak dapat bercerita sama kau. Itu alasan dia. Saya marah-marah, saya bising-bising lah. Saya cakap sekali sama dia, saya bilang, dokter, saya cakap lagi, saya mati. Itu saja soalan yang saya langsung kasih sama itu dokter. Itu dokter pun cakap, dia bilang, dia terus terang cakap lah, dia bilang, dalam sakit kau ini, dia bilang, sebenarnya kau punya otak ini tidak oksigen sudah ini. Dia cakap itu, tidak ada oksigen sudah otak kau ini. Kau punya darah pun dia bilang, oleh karena darah kau sekarang ini kurang oksigen, jadi ada satu host untuk sambung daripada saya punya tangan sini, dia cocok, pergi dia ada satu mesin itu untuk kontrol itu sampai jantung, peredaran jantung, darah pergi jantung, karena itu darah dia pompi jantung. Ya, jadi menunggu masa saja saya punya apabila sebenarnya jantung stop, saya meninggal sudah. Karena memang sebelum saya itu berapa case sudah meninggal yang sakit macam saya kan berapa case, ada 2 case. Sebelum saya ada 2 case meninggal itu. Jadi pertama itulah saya cakap, jangan, saya tidak mau mati. Itu saya cakap sama itu dokter. Jadi satu kali itu dokter datang, dia tanya saya, kau punya agama apa? Dia cakap, saya bilang saya Kristen. Nah, itu dia cakap begini, kalau kau Kristen, kau mintalah Tuhan kau tolong kau kesembuh kau. Dia bilang, baru saya mau marah, begitu kan, itu dokter lari lah, dia lari dari saya. Masa itu saya bertiarap masa itu. Langsung saya tanya Tuhan ini, Tuhan, kenapa saya jadi begini? Itu saya cakap, saya ini pelayan Tuhan, saya bilang. Itulah, lepas saya cakap itu, lalu saya nyanyi lagu yang dengan segenap hati ku memuji menyembah. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak bernapas, saya nyanyi itu lagu. Lepas itu saya sambung dengan itu yang mukjizat itu nyata. Tapi masa itu istri telepon, jadi saya nyanyi sambil istri tengok saya, tapi saya menyanyi. Tapi yang saya terasakan, saya rasa itu saya duduk, tapi yang istri nampak saya masa itu, dia bilang kau menari, bayangkanlah. Mereka bilang saya menari, istri bilang saya menari, tapi yang saya rasa saya duduk. Itu saya pun tidak tahu lah, istri yang nampak, dia bilang kau menari masa itu. Waktu saya cakap sama istri, saya nyanyi itu lagu yang di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Itu saya nyanyi sama yang seperti mentari yang bersinar. Itu lagu saya nyanyi, saya teriak di kuat sana. Nah, ada itu langsung saya nangis, langsung saya marah sama istri. Saya bilang, kenapa kau nangis? Saya cakap sama istri, bukan kau yang sakit, saya yang sakit, kenapa kau nangis? Jangan kau macam tidak orang yang punya pengharapan. Itu saya cakap sama istri. Saya cakap, memang saya mati, tapi saya bukan mati karena COVID. Saya bukan mati karena COVID, karena Allah saya, Yesus saya sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Saya sekarang sebagai anak, saya pun sudah mengalahkan kuasa maut, karena Allah saya sudah mengalahkan kuasa maut. Ya, itulah saya cakap. Jadi saya teriak-teriak, nah kau tengok, saya tunjuk ke atas. Itu menurut sisi yang dia nampakkan pasal saya video kau tengok di sini nih, banyak malaikat Tuhan di sini. Ada Roh Kudus di sini, ada Tuhan Yesus di sini. Baru saya pukul dalam saya. Saya cakap lebih sebelum saya cakap, besok kau tengok saya sembuh ini. Besok saya cakap sama istri saya. Jadi saya pukul darah saya pukul, saya sembuh. Apabila saya sudah sembuh, saya sembuh, langsung saya jatuh di tilam. Jadi saya jatuh, tapi mata bukan tertutup lah. Saya punya mata berbuka, dan di depan saya sana itu ada satu orang perempuan. Itu perempuan renung sama saya. Itu perempuan, dia sudah 6 hari di sana. Dan selama dia 6 hari di sana, ada 2 kematian dia nampaklah case saya lah, macam case saya ini. Karena saya punya penyakit itu memang terus. Saya punya paru-paru sudah dijangkit kuman itu COVID, sudah ada beranak di paru-paru. 3% paru-paru saya sudah karena ada COVID. Tinggal sedikit lagi lah. Jadi sudah itu saya punya lagi darah tidak ada oksigen. Nah, itu yang masalahnya. Itu yang saya sakit. Saya punya penyakit yang kritikal yang boleh membawa maut. Itulah penyakit saya. Jadi bila saya tengok itu perempuan kan, dia tengok saya tengok itu perempuan bukan kenapa. Saya bernapas, tapi masa saya sudah jatuh tu kan, saya bernapas, tenang sudah. Saya bernapas, sebenarnya macam tiada sudah yang saya pikir yang tersekat-sekat di lirik yang pertama, di lirik saya itu ada macam batu. Tiada sudah semua itu. Saya pelan-pelan bernapas, terus saya berpikir, terima kasih Tuhan, saya hidup sudah ini, saya bilang. Begitulah saya cakap. Tapi apa yang ada di pikiran itu perempuan,
ini malam ada satu mangsa lagi. Maksud dia mati, dia pikir mati bang. Pasal saya sudah jatuh kan, tidak goyang sudah, tidak jatuh sudah, tidak bergoyang sudah. Tapi saya bukan jatuh mati, saya jatuh karena saya boleh bernapas. Jadi saya pelan bernapas. Bila saya sudah rasakan, terus yang kematian di kepala saya tiada sudah. Tiada sudah, ketakutan tiada sudah, saya berani sudah. Wah, saya bilang Tuhan, puji Tuhan. Jadi dari itulah saya pelan kasih belurus kaki saya terus tidurlah sampai jam 7 pagi. Datanglah itu dokter yang semalam temani saya itu. Sudah cakap, uncle, oke sudah, saya bilang oke sudahlah. Dia bilang hebat, dia bilang uncle kau hebat. Saya cakap sama dia, dokter, bukan saya yang hebat, Tuhan Yesus saya yang hebat. Tuhan Yesus saya yang sudah menyembuhkan saya, bukan saya bilang. Oh terima kasih dokter, sedang kau kasih kawan semalam. Itulah yang terjadi. Macam mana boleh terjadi sana itulah. Dan selepas sudah saya pergi di ruangan pesakit biasa kan, ada satu nurse datang jumpa saya. Dia adalah ketua jururawat sana. Dia cakap begini, uncle, waktu malam itu uncle, memang kami marah sama kau uncle. Kau terlalu bising padahal. Bayangkanlah dari jam 8 atau 8:30 itu saya bercakap teriak bising-bising sampai jam 4 pagi. 4 pagi baru saya diam waktu saya sudah sembuh itu, bayangkanlah. Tapi dia cakap uncle, dia cakap masih ada uncle, waktu kau nyanyi itu lagu, dia bilang lagu rohani itu kan, pasal dia muslim. Saya bilang iya lagu rohani. Kami semua tenang, dia bilang, kami semua diam, dia bilang, kami dengar itu lagu, dia bilang. Dan saya beritahu kau lah uncle, dia cakap begitu. Sejarah ini ICU, dia bilang sejarah ICU, tidak ada orang yang sembuh dalam satu malam. Uncle satu orang saja. Saya bilang puji Tuhan. Uncle hebat, saya bilang bukan saya hebat, Tuhan saya hebat, Yesus saya yang hebat. Saya bilang Yesus saya yang hebat. Oh bilang terima kasih Tuhan. Itulah kesaksian, dan banyak lagi yang kesaksian di sana yang terjadi. Tapi di sinilah kesaksian saya, bagaimana saya diselamatkan, sebagaimana saya hidup itu karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Dan semoga kesaksian saya ini menjadi berkat pada teman-teman dan keluarga Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.